Semua orang pasti pernah makan garam, tapi pernahkah menggunakan wajan yang terbuat dari garam? Untuk membuktikan ide ini, pertama-tama mereka harus membuat sebuah wajan garam. Jika garam dipanaskan hingga suhu yang sangat tinggi, garam juga bisa meleleh seperti logam dan dicetak menjadi berbagai bentuk. Mereka mengeluarkan sekotak garam merah muda Himalaya, lalu mencicipinya sedikit. Rasanya sampai membuat jiwa seolah melayang. Setelah itu, seluruh garam dimasukkan ke dalam wadah, lalu dipanaskan bersama di dalam tungku. Titik leleh garam sekitar 815 derajat Celcius, sehingga harus dipanaskan hingga berpijar merah. Sambil menunggu garam memanas, mereka mulai membuat cetakannya. Pertama, bentuk wajan dicetak di atas pasir, lalu garam cair dituangkan ke dalamnya. Terlihat jelas bahwa garam yang telah meleleh sangat bening, hampir tidak ada bedanya dengan air. Karena satu wadah garam tidak cukup, mereka harus melelehkan satu wadah lagi sebagai tambahan. Saat baru dituangkan ke dalam cetakan pasir, cairannya masih berwarna putih terang. Namun setelah membeku, bentuknya kembali seperti bongkahan garam. Sayangnya di bagian tengah muncul sebuah retakan. Mereka kemudian membersihkan pasir di dalamnya dengan sangat hati-hati. Namun baru saja kuas menyentuh permukaannya, seluruh wajan langsung pecah. Batas antara dua kali proses penuangan juga terlihat jelas. Percobaan pertama pun berakhir dengan kegagalan total. Mereka lalu mengubah strategi. Sebuah plat baja tahan suhu tinggi dilas menjadi cetakan, kemudian menggunakan pasir biasa untuk membentuk modelnya. Cetakan itu dipanaskan terlebih dahulu di dalam oven sebelum garam cair dituangkan ke dalamnya. Namun pada percobaan kedua, garam cair justru meresap seluruhnya ke dalam pasir. Hal ini terjadi karena garam cair sangat encer seperti air, sehingga efek kapilaritasnya sangat kuat. Setelah dikeluarkan, pasir yang terbungkus garam tampak berkilau. Setelah dua kali gagal, mereka memutuskan membuat wajan dari beton tahan api yang dicampur garam. Mereka membeli satu kantong beton tahan api, lalu menyiapkan dua buah wajan dengan ukuran berbeda. Bagian dalam wajan yang lebih besar terlebih dahulu dilapisi kawat besi, kemudian dialasi aluminium foil. Setelah itu, beton yang telah dicampur dituangkan ke dalamnya. Di bagian tengah ditambahkan lagi satu lapis kawat besi untuk memperkuat strukturnya, lalu seluruh sisi diisi dengan beton. Tentu saja jangan lupa memasang pegangannya. Setelah itu, yang perlu dilakukan hanyalah menunggu hingga benar-benar mengering. Karena berkali-kali gagal membuat wajan dari garam, mereka akhirnya membeli satu balok utuh garam merah muda Himalaya, lalu mengikisnya sedikit demi sedikit menggunakan gerinda hingga berbentuk wajan datar. Setelah selesai dibentuk, wajan itu cukup dibilas sebentar. Akhirnya jadilah sebuah wajan garam yang bening seperti kristal. Selanjutnya mereka mulai menggoreng steak. Sebagai pembanding, pengujian juga dilakukan menggunakan wajan lain. Begitu dipanaskan, langsung terdengar suara desisan yang sudah tidak asing lagi. Saat dibalik, steak juga tidak lengket pada permukaan wajan. Akhirnya mereka berhasil menggoreng 3 potong steak. Kini saatnya mencicipi rasa masing-masing. Steak pertama hampir tidak terasa asin, steak kedua memiliki tingkat keasinan yang pas, sedangkan steak terakhir juga hampir tidak memiliki rasa asin. Jawabannya baru diungkap di akhir. Ternyata steak kedua dimasak menggunakan wajan garam. Sepertinya semua usaha yang dilakukan selama ini tidak sia-sia. Steak yang dimasak dengan wajan garam memang menghasilkan rasa yang benar-benar pas.